Gelombang tudingan miring seolah tidak bersahabat dengan Sarwendah setelah munculnya pengakuan mengejutkan dari mantan asisten rumah tangga mereka. Beberapa mantan pekerja membeberkan pengalaman pahit mengenai tabiat asli Sarwendah yang dinilai sangat ketus dan angkuh di belakang kamera. Sikap jutek tersebut dirasa sangat berbanding terbalik dengan citra lemah lembut yang selama ini dipamerkan lewat media sosial. "Kamu berapa lama, Mbak?" "Aku kerja di sana 2 minggu doang. Waktu Tania umur 2 bulan sebagai babysitternya. Waktu masih di apartemen Permata Hijau. Waktu itu mereka baru angkat Betran jadi anak." Sarwendah itu kalau ditanya, jutek. Namanya kita baru kerja, pasti nanya ya. Letak barang-barang anak, dia jawabnya selalu ketus. "Aku habis itu minta keluar, gak sanggup aku." Ya begitulah tulis akun yang mengaku mantan ART Sarwendah. "Aku pernah kerja di sana baby suster Tania kurang lebih 1 bulan dan akhirnya dipecat tanpa kurang paham sama alasannya. Dan ya bukan menjelekan, tapi memang Bunda jutek beda dengan yang ada di kamera. Aku kerja di sana waktu rumah yang sekarang belum jadi ya, dan masih di rumah yang lama." Ya begitulah tulis salah satu akun lagi yang mengaku mantan ART Sarwendah. Para mantan karyawan justru menaruh simpati mendalam kepada Ruben Onsu, yang dikenal sangat ramah dan pekerja keras demi menghidupi keluarga. Pengakuan ini semakin memperkuat opini publik mengenai perilaku buruk Sarwendah setelah sebelumnya sempat melontarkan kalimat kasar kepada mantan suaminya. Alih-alih meredam suasana, klarifikasi permintaan maaf yang dirilisnya justru panen hujatan karena dinilai menggunakan buzzer. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Serasa mukanya paling mantap kali ya. Udah berisik, pas waktu makan matanya kayak ketarik juga ah. Apaan 200 juta? Cowok lu punya kagak 200 juta? Ah, Shibal. Buka TikTok, rame bener menanggapi kasus yang 200 juta per bulan. Kalau lu orang pada dinafkain 200 juta per bulan, kira-kira lu bakalan ngapain? Dan apa yang lu lakuin kalau misalnya dikasih duit 200 juta per bulan? Kata CEO, Papio itu katanya kita harus cari tahu sendiri dia CEO di beberapa PT. Namun beneran maneh CEO mahnya tinggal tunjukkan di mana PT na ngantorna iraha ieu mah pagawean teh lain jeung lain bobogohan. Da sebenarnya mah CEO mah bukannya leuwih lieur gawe di kantornya. Lain CEO. Sebenarnya benar banget sih kalau Ruben Onsu itu tetap yang terbaik. Makanya akhirnya sampai Ruben Onsu memutuskan untuk bercerai kan ya, meninggalkan 2 anak gadisnya yang imut. Baru satu lagi juga si Ruben Onsu juga langsung menafkahi Sarwendah, semuanya kan dinafkahi semuanya. Terus yang rumah yang ditempati semuanya juga cicilannya diberesin semuanya. Itu nggak diminta sama si Sarwendah. Makanya jadi Ruben Onsu itu ya memang terbaik sih. Menurut kalian gimana? 200 juta setengah jam, berarti kalau seharinya bisa live sampai 10 jam, ya kan, 4 miliar dong ya, karena kan sejamnya berarti kan sekitar 400 juta kali 10, 400 juta kali 10 kan berarti 4M, ya kan. Berarti kalau setiap hari live 30 hari itu kaliin aja 4M kali 100, berapa 30, 120M, bisa dong kebeli rumah di Pondok Indah. Iyalah, beli samping Dokter Oki, bisa nggak? Dari postingan Betran yang ini, jadi aku bisa ngebayangin anak yang semuda itu punya sikap yang sangat bijak, punya sikap yang sangat dewasa. Jadi dia cuman berharap, ayolah kita damai. Buat kamu yang gak ada urusan, please stop. Jangan semakin buat ini panas, jangan jadi kompor dalam masalah ini. Jelas lah si Ruben ini sakit hati. Bapak mana yang gak sakit hati? Dia sudah ngasih nafkah, dia sudah menjalankan kewajibannya. Tapi apa? Dia tidak mendapatkan hak dia. Dia tidak bisa bertemu dengan anak kandungnya sendiri. Kayak dia mau ngantar sekolah aja, dia harus izin sama baby sisternya.
Tapi anaknya bisa sedekat itu dengan pacar ibunya. Terus bapak mana yang gak sakit hati? Jadi wajar lah Ruben sakit hati, dan wajar Ruben stop uang bulanannya anak-anak. Jadi kak, aku udah ngasih tapi mana feedbacknya buat aku mana. Jadi bolehlah kamu bercerai, mungkin kamu gak bahagia sama Ruben, itu oke, kamu boleh memutuskan untuk berpisah. Tapi ayolah jadi orang tua yang bijak. Jadi orang tua yang bijak demi anak-anak kamu. Gue cuma nyuruh dia bersyukur, lu diangkat, ya kan, derajat lu diangkat. Dari lu dikeluarin dari girl band, ketutup Anissa, sekarang lu jadi artis gitu, bisa nge-live, dapat 200 juta setengah jam, kata lu, setengah jam live. Ngapa sih? Apa yang salah, Jir? Kata gue gak ngata-ngatain, ngapa di take down? Salah emang kita nyuruh orang bersyukur gitu. Biar enggak apa ya, lu kan udah jadi artis, jadi banyak yang nyontohin lu gitu. Jangan kalau udah salah ujung-ujungnya minta maaf pakai baju putih, kemeja putih, jangan gitu maksud gua. Mau apa? Kalau salah maaf ya, udah fokus aja dah hidup lu sama ini CEO. Ya kata gue lu kebanyakan nonton ini ya drama Cina dah, makanya lu sekarang ini dah fokus aja dah, kata gue. Orang lagi main CEO-on ya kan, lagi main, ternyata dia adalah seorang CEO gitu kan. Ya tahu gua. Nggak apa-apa kalau lagi main peran mah ya. Kalau beneran mah no, Irwan Musri no beneran gitu. Kakak udah live 24 jam bisa live, kata gua. Gimana itu perusahaannya? Bangkrut ter. Udah nggak usah main-main kayak gitu mulu mah. Main gundu tuh, main gaple itu baru main. Cio-cion ngapain? Kemarin baru banget tahu kalau misalnya masalahnya si Sarwendah tehnya sebenarnya nggak mau speak up sih, tapi meni atel teh sungut teh meni atel kunaon cik manehanana koar perihal diberengan 200 juta. 200 juta ku mantan salaki si ieu mah rada lieur budak aya 2 nya. Terus manehanana teh koar bahwa teuing koar saeutik teuing koar naon pokona mah manehanana teh mengeluh we. Terus Adina ngomong gara dengan lemesnya ya, Adina teh ngomong kieu, nah sih cenah nya intina mah heulah ceuk nanya ngan bisa live oge nya sakedeung setengah jam bisa menang 200 juta. Terus pertanyaan orang naon, nah atuh sia teu live ya tuh sia teu kudu riweuh-riweuh gitunya minta kasalakina gitunya. Amun manehanana bisa 200 juta ngan setengah jam mun urang mahnya harga diri tapi manehanana tinggal bersyukur 200 juta iya 200 juta budak ngan 200 juta loh sabulan loh nari maneh atuhnya meni kurang bersyukur ini jelema teh. Siapakah dirimu Sarwendah sebelum bertemu dengan si Pak Ruben itu, si Ruben Onsu? Meni lemes orang oge jadi nanti ada, tapi orang teh meni asa kumaha terus manehanana teh parah nanti ngomong cong cenah. Dulu mah cenah gue belum bisa ngebedain, sekarang mah gue udah bisa ngebedain. Astagfirullahaladzim sia seberhalila hubungan jeung si Ruben geus meunangkeun budak lah lucu sia tidak bersyukur. La ilaha illallah urang teh meni keheul teh da ngadengena teh da meni Allah Gusti Nu Maha Agung. Kunaon sia? Terus manehanana aya teh bobogoh jeung CEO. Emang ganteng na teh ganteng pisan, tapi mana aya CEO nu hayang live dagang BH sikan atau manehanana emang gadag? Atau mun misalnya 200 juta cek maneh kurang mah atuh geus we menta ka CEO eta da duit loge pasti MM-an atuh mun bener CEO mah atuh. Terus si eta teh CEO naon? CEO PT Mencari Cinta atau CEO PT cek maneh CEO naon? Gue mau komentarin tentang kasusnya Ruben Onsu dan Sarwendah gitu ya kan. So guys, jadi dari kasusnya Ruben Onsu dan Sarwendah itu kita bisa belajar ya. Maksudnya anak-anak itu jangan pernah dibawa sama di dalam urusan orang tua gitu, karena kan kasihan ya mereka tuh masih kecil. Dimana tuh sebaiknya untuk pasangan yang bercerai itu jadi co-parents gitu ya kan. Jadi tuh kayak saling support to each other ya kan, supaya anak-anaknya juga nggak kekurangan peran bapak ataupun ibu gitu. Dan yang gua nggak habis pikir ya, kenapa ya kalau di dalam perceraian itu selalu ada yang namanya kayak
nggak boleh ketemu anak kalau misalnya salah satunya itu tidak sesuai dengan harapannya gitu. Kenapa ya kan? Sebenarnya dalam hal ini kalau kita aja mau membuka diri ya, orang dewasa itu jangan ego. Kalian bikin kayak gitu seolah-olah itu adalah baik buat anaknya. Padahal kan kalian nggak tahu ya kan baik buat anakku seperti apa. Kalian tuh nggak pernah tahu anak ini juga maunya kayak apa gitu. Mereka juga nggak mau yang namanya pisah-pisahin sama salah satu orang tuanya gitu kan, dan terus dilarang ketemu salah satu orang tuanya gitu. Kalian tuh nggak pernah tahu orang dewasa gitu. Kalian tuh hanya memikirkan ego kalian masing-masing, tau nggak? Karena ini nggak sesuai, gue nggak suka, udah ya lo nggak usah ketemu sama anak gue gitu. Kenapa ya? Belajar gitu, maksudnya tuh kayak dua-duanya tuh kayak berbesar hati gitu. Kalian aja sudah melakukan kesalahan dan sudah melakukan, bukan kesalahan ya, itu kan balik ke masing-masing keputusan yang dibuat untuk berpisah. Tapi kan untuk hal itu aja sebenarnya kalian juga membuat satu hal yang nggak bijak buat anak gitu. Kalau misalnya kita sadarin bareng-bareng perpisahan itu tuh kayak anak juga nggak mau loh tiba-tiba ada dua orang yang dia sayang terus berpisah dan nggak satu lagi serumah sama dia, itu juga bikin mereka sedih. Tapi kan kita orang dewasa itu nggak pernah tanya dan nggak pernah tahu di dalam hatinya itu seperti apa. Jadi jangan ambil haknya anak gitu loh, sampai nggak bolehin ketemu apa dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya gimana ya, ribet banget gak sih tuh ya, kayak masalah Ruben Onsu dan Sarwenda gitu kan, kayak gara-gara nggak ngasih nafkah. Tapi kan udah dikasih nafkah gede juga ya. Salah satunya tuh kayak udahlah nggak usah, karena kenapa nggak dibolehin ketemu anak gitu. Kenapa sih orang dewasa tuh seribet itu ya hidupnya dan pikirannya?